بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون والمتقون حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita nikmat hidup, Allah berikan kepada kita nikmat sehat, Allah berikan nikmat lapang, Allah berikan nikmat muda, dan Allah berikan nikmat harta. Dan ada nikmat yang paling besar dari sekian nikmat yang Allah berikan, tidak sembarang orang mendapatkannya. Tidak didapatkan oleh anak Nabi Nuh Kan'an, tidak Allah berikan kepada bapa Nabi Ibrahim Azar, dan tidak Allah berikan kepada paman Nabi Abu Talib. Itulah nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah agama Islam. Maka tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan dalam awal khutbah kecuali alhamdulillahi rabbil alamin. Karena kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan manusia sama binatang hanya satu, yaitu nikmat hidayah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah atas nikmat itu. Dan dengan nikmat itu pula, karena itu kita bisa datang ke masjid ini. Karena itu juga kita siap untuk menahan lapar dan haus kita puasa di siang Ramadan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, selawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian, hendaknya selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat lagi harta yang kita cari, anak yang dibanggakan, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan ketakwaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, tidak terasa bahwa waktu begitu cepat berputar. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman wa takunus sanatu kasyahr wasyahr kaljumu'ah wal jumu'ah kalyawm wal yawm kas-sa'ah. Kata Nabi, tidak akan terjadi kiamat sampai waktu cepat berputar, yang mana setahun seperti sebulan, yang mana sebulan seperti sepekan, yang mana sepekan seperti sehari, yang mana sehari seperti 1 jam. Hari ini tidak terasa, kita sudah masuk di Ramadan 20 atau 21, tidak terasa, sudah 20 hari kita lewati. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ketahuilah sesuatu itu yang paling inti adalah di akhirnya. Makanya dalam ayat di awal kita bacakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali beriman kepada Allah. Kalau ada orang di awalnya baik, kalau ada orang di tengahnya baik, di akhirnya buruk, dia masuk neraka. Kalau ada orang di awalnya buruk, di tengahnya buruk, di akhirnya baik, maka dia akan masuk surga. Sesuatu itu dihitung pada akhirnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal bi khawatimiha. Sebaik-baik amal adalah amal yang terakhir. Hari ini Ramadan 20 atau 21, paling tidak kita sebut 10 terakhir, 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. Dari Ramadan yang paling inti 10 terakhir. Maka kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam salah satu riwayat Imam Muslim, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan, apa kata beliau? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau di Ramadan itu 10 malam, 10 terakhir dari Ramadan, beliau betul-betul bersungguh-sungguh, tidak sebagaimana ketika 10 pertama dan 10 kedua, yaitu 20 pertama. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibunda Aisyah juga menyampaikan,
kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau shadda mi'zarahu, dia kencangkan ikat pinggangnya, dia enggak mendatangi lagi istrinya. Kemudian wa ahya lailahu, dia hidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, dan ketika itu dia bangunkan keluarga-keluarganya. Maka dalam satu riwayat yang lain, Ibunda Aisyah pernah menyampaikan, kalau 10 pertama, kalau 10 kedua, Nabi SAW di 10-10 itu dia campur antara solatnya dengan tidurnya. Tapi kalau sudah masuk 10 malam terakhir, dia fokuskan untuk beribadah kepada Allah. Ahya lailahu, dia hidupkan malamnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bukankah ketika ada orang lomba lari, bukankah ketika orang lomba lari, kalau start siapa duluan silahkan. Kalau dia duluan bukan dia menang, kalau dia terakhir bukan dia kalah. Tapi kalau finish, maka itulah yang paling pertama yang juara. Begitu pula Ramadan kali ini. Maka Nabi SAW menyampaikan, raghima anfun rajulun dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfar lahu. Celakalah orang ketika dia mendapati bulan Ramadan, ketika Ramadan berlalu, tapi ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita ketika Ramadan 10 hari pertama tak tanggung semangat, karpet-karpet lama keluar semua. Tapi ketika sudah Ramadan terakhir, 10 terakhir, mulai dia menjauh dari masjid. Padahal Nabi SAW sudah menyampaikan, fa inna khaira bukal ar masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi masjid. Fa inna syarra bukal ar aswakuha, seburuk-buruk tempat pasar. Orang kalau sudah 10 malam terakhir, ujian dua, kalau dia bertahan dia di masjid atau dia jebol pergi dia ke pasar. Bukan berarti salah beli baju lebaran, bukan berarti salah ketika kita jualan di pasar, tapi memang kita menghabiskan stok Ustaz. Tapi jamaah perlu dipikirkan, kita Allah kasih waktu setahun 365 hari hitungan Masehi, 354 hari hitungan Hijriah. Masa 10 hari saja kita tidak bisa memaksimalkan beribadah kepada Allah? Kalau ada di antara kita 10 malam terakhir Ramadan makin dia kendor, kemungkinan besar itulah tanda-tanda yang Nabi SAW sampaikan, rubba shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atash. Berapa banyak orang menahan makan, menahan minum di siang Ramadan berpuasa, tapi tidak ada yang didapatkan kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Tidak serius dia. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di antara keutamaan 10 malam terakhir bulan Ramadan adalah disitulah Quran diturunkan. Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan dia di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa Nabi fokuskan 10 malam terakhir? Karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di mana Nabi SAW menyampaikan dalam salah satu hadisnya, apa kata Nabi? Innal malaikata tilkal lailah akthar fil ardi min adadil hasa, yang mana di malam Lailatul Qadar itu malaikat jumlahnya lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di muka bumi. Makanya di antara ciri-ciri malam Lailatul Qadar, dari 4 ciri, salah satunya tenang malam itu. Kenapa? Karena malaikat jutaan, ribuan turun ke bumi, lebih banyak jumlahnya daripada jumlah kerikil-kerikil. Maka barang siapa yang menghidupkan malam itu, dia mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau kita karyawan, kalau kita ASN, kalau kita PNS, kita punya atasan, lalu di saat itu dibilang sama kita, kamu kerja, saya tambah gaji 10 kali lipat, mau tidak kita? Mau. Ini kaum muslimin bukan 10, bukan 100, tapi 1000, bahkan lebih daripada itu.
Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpatok kepada umur, Nabi sudah mengatakan, umur umatku a'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umatku 60-70 tahun. Adapun yang lewat dari itu cuman sedikit. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat, kalau umur kita 60 tahun, itu sesoleh-soleh kita, semantap-mantap kita, setekun-tekun beribadah, itu mampunya cuman 25 tahun. Kenapa? Dua alasan. Pertama, dipotong tidur, yang kedua dipotong belum sadar. Kita kalau sehari tidur 8 jam katanya, 24 jam dibagi 8, 3. Kalau umur 60 dibagi 3, 20. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah 60 mau mati ini umurnya nih, ini tidurnya 20 tahun per umur 60, 40 bangun. Lalu yang 15 lagi kemana? Belum sadar. Kata ulama jumhur, fuqaha, orang paling lama balik umur 15 tahun. Umur 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 ke bawah, anggaplah itu dia belum sadar. 20 tahun tidur, tambah 15 tahun belum sadar, 35, 25 sisa, 60 kurang 35. Lalu bagaimana bapak-bapak ke masjid ni ketika sudah mau pensiun baru ke masjid? Habis itu 3 tahun mati dia. Tentu sedikit dia beribadah. Maka di masa-masa tua ni menyesal. Perlu didongkrak amal. Pakai apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kalau 1000 bulan, 83 tahun, 4 bulan. Seolah-olah bapak-bapak bertambah umur 83 tahun, 4 bulan. Oleh ulama tafsir jelaskan, kalau ada orang 1000 bulan, lebih 1000 bulan dia solat, dia puasa, dibanding dia beribadah 1 malam, yang dia mendapatkan Lailatul Qadar di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan yang di luar dari Lailatul Qadar dia beribadah. Perlu didongkrak amal kita ini. Kenapa? Karena kita sudah banyak lalai, waktu muda dulu lewat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, cuman itu pula lah kenapa Lailatul Qadar tidak 10 pertama Allah kasih. Kenapa 10 harus 10 terakhir? Kalau maunya kita ini kan 10 pertama. Kata ulama, 2 hikmah paling tidak. Hikmah pertama, Allah tahu orang yang datang ke masjid 10 pertama ni, KW-KW 10 ini, yang belum selesai sama dia lagi dunia dan akhiratnya. Dia belum tahu tujuan hidup untuk beribadah. Dia cuma ikut-ikutan. Rame orang, rame dia. Hilang orang, hilang dia. Ketika itu dia sibuk dengan dunianya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah, bermewah-mewah, telah melalaikan kalian sampailah kalian ke dalam kuburan, masuk ke dalam kuburan. Kenapa tidak 10 hari pertama? Karena yang datang di masjid itu belum yang ori-ori, belum yang serius-serius lagi. Yang datang cuman ikut-ikutan. Maka kaum muslimin, Allah tidak ingin menjatuhkan derajat Lailatul Qadar karena kita hadir di masjid sementara kita belum orang yang seriusan. Maka itu hikmah pertama. Kenapa Allah tidak berikan Lailatul Qadar 10 hari pertama, yang Allah kasih 10 hari terakhir? 2, hikmah kedua, karena Allah tahu kita ini sudah bosan. Dalam salah satu hadis Nabi pernah mengatakan, istaqimu walan tuhsu. Istiqamahlah, tapi kalian tidak akan mampu untuk istiqamah. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman naik turun, naik karena ketaatan, turun karena kemaksiatan. Kita ni ada waktu kita lelah, waktu di mana kita bosan, beribadah bosan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu dia rutin meskipun sedikit. Kenapa Nabi nak bilang banyak tapi rutin? Kenapa? Karena kita ni kalau sedikit saja kadang udah bosan, apalagi banyak. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Allah tahu kita bosan. Kita kalau sudah 20 terakhir, 20 Ramadan, 10 terakhir, mesti kita sudah mulai bosan kita. Disitulah Allah berikan iming-iming kepada kita. Bagi yang mulai bosan, tetap istiqomah, bertahan, hidupkan malam, iktikaf full silahkan, mau ndak full ndak masalah, yang penting hidupkan malamnya. Bagi yang ingin menghidupkan malamnya, ada iming-iming, apa namanya? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka yang tinggal 10 terakhir ini memang yang mantap-mantap aja lagi, cuman orang-orang yang betul-betul serius, orang-orang yang ingin mendapatkan fadilah Ramadan, yang mana setelah itu ndak ada lagi, Ramadan berlalu.
lalu. Apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Wallahu alam. Tapi apakah Ramadan akan datang tahun depan? Dia akan datang, tapi di kitanya lagi, apakah sampai umur kita atau tidak. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka daripada itu kita maksimalkan di malam-malam terakhir 10 dari bulan Ramadan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW dalam salah satu hadisnya, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashr awakhir min Ramadan. Carilah, bersungguh-sungguhlah Lailatul Qadar, cari di malam-malam ganjil, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Namun kaum muslimin, apakah memang malam ganjil saja? Oleh ulama dijelaskan memang betul, lebih seringnya malam-malam ganjil, tapi tidak ditutup kemungkinan malam-malam genap. Karena ada satu hadis di mana Nabi SAW pernah menyampaikan, iltamisuha fit tasi'ah tabqa au sabi'ah tabqa au khamisah tabqa au salisah tabqa au akhiril lailah. Kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar 9, 7, 5, 3 tersisa dari bulan Ramadan. Kalau 9 yang tersisa berarti malam 22, kalau 7 yang tersisa berarti malam 24 dan setelahnya. Maka kaum muslimin, ada kemungkinan malam genap pun bisa jadi, tapi ulama menyebutkan yang paling banyak terjadi di malam-malam ganjil. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu tidak membuat kita patah semangat. Malam 21, malam 22 tidak semangat, tidak begitu mainnya. Nabi SAW full dia 10 malam dan siangnya beliau fokus iktikaf full di bulan Ramadan di masjid. Tapi kalau memang kita tidak bisa full, maka minimal kita ambil yang malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Fa'tabiru ya il absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.